Sejak tahun 1974 saya itu sudah mengenal anak berkebutuhan khusus. Perkenalan kerawitan kepada anak-anak ini saya biarkan anak-anak ini untuk bermain semau dia. Intinya saya bisa mengurangi satu persatu anak itu bisa mandiri, akhirnya dia bisa bergaul, dia bisa bermasyarakat, dan dia bisa hidup seperti kita. Nama saya Suharno, umur 69 tahun. Profesi saya saat ini pensiunan PNS, ya, purna tugas PNS, guru SLB. Nama saya Gogo Joko Sumarsana, umur 34 tahun, guru seni kerawitan. Ya, pertama kenalkan diri saya, nama Wijianto SPD, umur 55 tahun, dan saya sebagai guru di sini. Saya mengajar di kelas 6 Tuna Greda. Kalau berkecimpung di dunia PLB itu sejak tahun 1974 saya itu sudah mengenal anak berkebutuhan khusus. Utamanya sebelum saya masuk ke perguruan tinggi itu di sekitar saya itu banyak anak berkebutuhan khusus. Anak-anak tersebut banyak yang berkeliaran tidak tertangani. Kalau latar belakang pendidikan SLB ini karena saya terketuk hati saya, tersentuh hati saya melihat anak berkebutuhan khusus yang belum tertangani di lingkungan Mojosongo sini. Yang saya capai ketika saya membangun SLB ini, saya punya niat bahwa SLB harus maju, SLB harus berdiri, dan banyak anak-anak yang ada di sekitar ini yang bisa memanfaatkan agar anak nanti bisa hidup mandiri. Banyak tantangan saya mendirikan SLB ini dari tetangga, dari teman, dari keluarga, itu bahkan mencela saya. Kenapa Barno mendirikan mendirikan sekolah anak berkebutuhan khusus? Wong anak normal saja sulit dididik. Anak semacam itu kenapa wong regan golek momongan? Nah, saya tersentuh kata-kata semacam itu, sehingga bagaimana mereka ini akan berbalik arah dari mereka itu mengecam agar mereka tertarik. Nah, tertariknya nanti setelah ada beberapa perkembangan. Lihat saja nanti perkembangan saya mendirikan SLB, saya begitu. Perkenalan kerawitan kepada anak-anak ini saya biarkan anak-anak ini untuk bermain semau dia. Kemudian setelah mereka merasa senang, baru saya arahkan untuk melihat not-not yang saya berikan. Jadi awalnya mereka tertarik pada
pada suara, kemudian mereka tahu kalau suara itu jadi bagus kalau disamakan notnya, terus kemudian mereka mau menerima cara ajar saya itu. Kalau masalah pengalaman, banyak sekali pengalamannya, Pak. Saya jadi tahu kalau dunia SLB itu memang sangat menyenangkan, karena berbagai ragam anak yang memang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Mereka kadang-kadang bisa bikin haru, bisa bikin istilahnya katakanlah kita agak naik, marah katakanlah seperti itu, tapi pada dasarnya mereka anak-anaknya menyenangkan. Kalau respon anak-anak, malah anak-anak itu selalu mengajak saya untuk bermain gamelan. Kadang-kadang saya tidak punya waktu untuk bermain gamelan, mereka yang datang ke sini istilahnya blang gitu lah. Saya terus karena ininya risih, ininya risih, wah ke sini kamu jadi ngopo to jane. Lah, ayo Pak, nabu Pak. Terus saya ya wis ayo nabu. Padahal itu bukan jadwal untuk nabu gamelan. Tapi mereka yang istilahnya ingin sekali bermain gamelan setiap hari, hampir setiap hari. Yang pertama kita harus tahu karakter anak. Yang pertama karakter itu harus kita pahami. Jadi kita paham kesulitannya di mana, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, sifat-sifatnya seperti apa. Itu kita harus paham. Kalau kita tidak paham itu, kita tidak akan bisa mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak tunagrahita. Permasalahannya dia itu cenderung apapun minta dilayani seperti itu. Tapi di sini dengan paham tentang kekurangan, kelebihan, dan dia kemauannya apa, kesenangannya apa, dan dia yang tidak disenangi apa, itu guru harus tahu terlebih dahulu. Setelah guru tahu, kita baru bisa memberikan atau kita bisa mendidik atau melatih. Ya baik, banyak pengalaman yang berkesan. Terutama yang pertama, itu setiap guru mungkin itu mengalami. Jadi misalkan anak itu berhasil, sekecil apapun yang kita sampaikan kepada anak tunagrahita. Kita berpandangan anak tunagrahita bukan anak normal, ya, bukan anak umum. Sekecil apapun keberhasilan anak itu, guru puas. Jadi di situ ada kesan yang mendalam, puas. Sampai-sampai orang tua itu tanya gini, Pak, apa anak saya itu bisa baca? Ya silakan dicek sendiri. Ternyata sampai di Bangjo, sampai di itu dicek, itu coba dibaca, bisa membaca. Orang tuanya bukan main senangnya, seperti itu. Jadi sampai kadang saya itu terharu terhadap anak itu. Dia tidak bisa apa-apa, itu kemampuan cuma 68 loh Pak. Kemampuan cuma 68, tapi kalau kita menangani dengan benar, menangani dengan betul, ternyata anak itu bisa mencapai tujuan, bisa mencapai kemaksimalannya dia. Seperti itu, dia sekarang enjoy. Dulunya itu betul tidak mau bergaul, itu termasuk autis, termasuk tunagrahita, jadi ganda itu. Dia itu sekarang bergaul mau, apa-apa mau, interaksi bagus, ya itu puas. Kesan saya seperti itu, paling bagus itu. Ya, saya memandang anak berkebutuhan khusus ini juga, saya anggap anak-anak ini juga seperti anak normal yang lain, karena itu makhluk ciptaan Tuhan. Kalau mereka itu kita pilah-pilahkan, kita beda-bedakan, kita menyalahi hukum Tuhan. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya anak-anak yang perlu sangat diperhatikan dalam hal bina diri, dalam hal masa depan. Jadi kalau saya memberikan sedikit ilmu saya kepada anak-anak ini, mungkin nanti bisa berguna buat mereka, seperti menabuh gamelan atau mungkin melatih kefokusan mereka juga. Jadi
saya sangat berterima kasih sekali kepada anak-anak ini juga yang mengajarkan saya kesabaran untuk melatih mereka, dan mereka juga menjadi orang yang sangat membantu saya dalam berkecimpung dalam dunia seni ini. Ya kita pandang seperti umum saja Mbak, kita sebagai guru, kita sebagai pengajar, apalagi kita pendidik, kita namanya kalau di sekolah itu orang tuanya anak-anak, yaitu kita pandang anak itu sama, ya. Anak itu sama seperti anak normal, hanya saja mereka itu memerlukan kebutuhan yang khusus. Misalkan anak yang tunagrahita, kekhususannya apa yang dia perlukan? Oh dia bagaimana dia bisa berinteraksi? Oh anak tunarungu misalkan, bagaimana dia bisa mencapai itu? Oh kita berikan ya misalkan dengan bahasa isyarat, dengan bahasa seperti itu. Tunanetra bagaimana? Lah seperti itu. Kita harus memandang anak itu sama seperti kita. Yang membuat saya ikut terus mengabdi pada anak berkebutuhan khusus, saya itu merasa punya belas kasih Tuhan, sehingga kasihan kalau saya begitu mendirikan sekolah terus saya sudah jompo pun akan berhenti, berarti saya menyalahi kodrat Tuhan. Saya begitu mendirikan berjalan ya terus sampai akhir hayat, bahkan itu nanti bisa kita wariskan ke generasi muda. Sebenarnya dari awal saya tidak pernah memandang anak SMP itu sebelah mata Mbak, karena saya juga lahir di sini dan sekolah ini juga menjadi bagian dari keberadaan saya di sini. Jadi memang saya sudah jauh sebelum saya melatih anak-anak ini, sebenarnya saya sudah katakanlah saya tidak memandang rendah mereka. Dengan kesan-kesan yang saya sampaikan di depan Mbak, itu yang membuat saya ingin mengajar sampai mungkin kalau nanti pensiun masih saya dipercaya di sini, saya mungkin masih mau. Terutama itu, yang terutama gini, saya bisa memandirikan satu anak. Maksudnya anak itu kan semula belum bisa mandiri apapun, belum bisa mandiri. Ketika anak itu bisa satu anak mandiri, satu pertama kita bisa mengurangi beban orang tua. Yang kedua, masyarakat memandang anak itu, oh anak itu berarti seperti umum, dia juga bisa ini seperti bisa ini. Lah itu yang membuat saya ingin mengajar terus. Dengan kurangnya satu anak, mungkin kita bisa mengurangi beberapa anak berkebutuhan khusus itu untuk hidup bersama-sama di masyarakat. Ya itu yang membuat saya mau mengajar terus seperti itu. Jadi intinya saya bisa mengurangi satu persatu anak itu bisa mandiri, akhirnya dia bisa bergaul, dia bisa bermasyarakat, dan dia bisa hidup seperti kita. Itu yang membuat saya ingin terus mengajar. Harapan saya anak berkebutuhan khusus ini nanti setelah lulus bisa hidup mandiri, bisa bekerja tidak menggantungkan keluarga, bisa bekerja tidak memerlukan bantuan orang lain. Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, kenapa orang normal bisa, anak berkebutuhan khusus tidak bisa? Tinggal bagaimana kita mengemas, tinggal bagaimana kita mengadakan pendekatan kepada anak ABK. Kalau kita bisa mendekati, bisa mendidik, bisa melayani, mereka pun bahkan bisa lebih. Contohnya kalau anak ini kita beri keterampilan, kita beri keterampilan jahit. Kalau belum disuruh berhenti jahit terus, sehingga mereka itu punya tanggung jawab. Nah saya itu tersentuh hati saya untuk mengembangkan anak berkebutuhan khusus itu agar mereka itu juga paling tidak sama dengan kita, bisa hidup berkeluarga. Harapan saya itu terutama anak itu bisa, pertama bisa mandiri, yang kedua bisa beribadah seperti kita, mereka bisa berinteraksi seperti kita, mereka bisa bekerja, menghidupi dirinya sendiri sekecil apapun. Jangan sampai merepotkan orang tua, merepotkan lingkungan, merepotkan masyarakat. Yaitu harapan betul-betul itu menjadi motivasi, menjadi tujuan saya. Itu. Semoga anak-anak ini menjadi anak-anak yang
tidak merepotkan orang lain, yang jelas seperti itu, Mbak. Karena anak-anak ini kalau tidak mau dibawakan, dilandasi skill dari sekolah, katakanlah skill kerajinan tangan dan sebagainya, mereka kasihan. Jadi impian saya semoga dengan adanya kami sebagai guru di SLB Pancasila Bakti Mulia bisa untuk anak-anak ini agar kelak keluar dari SLB ini sudah punya kemampuan untuk mencari pekerjaannya sendiri, membuat pekerjaannya sendiri, tidak harus ikut orang lain, gitu.